Walaupun mungkin ya nggak enak, nggak ada yang enak. Dan itu semua bukan cuma 1-2 orang aja yang ngerasain, tapi semua orang akan merasakan hal yang sama kan. Nah, lalu sekarang kita mau belajar dari keadaan yang kita alami saat ini, teman-teman. Bagaimana sih kita cara bersyukur? Cara bersyukur di sini saya coba mengambil 4 cara bersyukur untuk kita bersama-sama bersyukur di dalam kehidupan kita. Yang pertama, cara bersyukur, marilah kita teman-teman bersekutu sama Tuhan. Kita berdoa. Dari Filipi 4 ayat 6, di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginan kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi bersekutu saya ambil 2. Kita harus berdoa dan memuji Tuhan. Berdoa adalah nafas hidup orang Kristen. Nah, kalau kita tahu doa Tuhan Yesus kita itu sebenarnya paling dekat. Orang dia kita dapat temui cuma hanya sejauh doa kok. Mungkin dan itu kita bisa lakukan kapan aja, di mana aja, nggak pakai biaya lagi. Kita mau di mana aja, kita tinggal berdoa, beres. Mungkin beda dengan teman kita yang di tempat lain, di agama lain, yang mungkin kalau mau ke suatu tempat mereka harus nabung dulu, terus naik pesawat dulu gitu ya. Tapi beda banget sama orang Kristen. Kalau dia mau ketemu Tuhannya, dia cuma tinggal berdoa. Kapan aja, di mana aja, hal yang paling simpel, nggak pakai biaya. Nah, itulah Tuhan kita. Yang kedua, bersekutu kita memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 69 ayat 31 berkata, Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Nah, teman-teman, kita juga sekarang teknologi udah canggih. Minimal semua orang punya handphone pintar, gadget. Jadi di mana aja, kapan aja teman-teman bisa memuji Tuhan. Tinggal pilih mau lagu apa yang teman-teman suka, teman-teman klik, teman-teman bisa dengar, teman-teman bisa memuji Tuhan. Di bus, lagi lari pagi, di kantor, anytime kita bisa memuji nama Tuhan. Jadi Tuhan kita itu udah paling simple. Kita mau bersekutu dengan Dia, Dia paling dekat dengan kita berdoa, memuji nama Tuhan, anytime. Gitu. Nah, cara bersyukur yang kedua, di sini saya ambil persembahan. Dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan aku kategorikan di 3 hal, teman-teman. Yang pertama, waktu. Kita mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan. Contohnya kita mengikuti komsel ini. Karena apa? Ini contoh ya, kita ngikutin komsel. Sekarang kalau kita pikir-pikir, teman-teman, komsel kita ini mulai 9:30. Itu ya boleh dibilang kalau di Jakarta udah cukup malam ya. Enakan kita tidur mungkin. Karena kita lelah dengan segala aktivitas kita. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Kita bersyukur. Kita yang suka ikut komsel ini, kita bersyukur. Berarti kita sudah memberikan waktu kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, untuk bersama-sama bertumbuh. Kita
memberikan waktu kita untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terus kita mengikuti ibadah, mengikuti pembinaan-pembinaan, mungkin ada pembinaan keagamaan yang kita bisa ikuti untuk menambah pengetahuan kita tentang firman Allah. Juga kunjungan orang sakit misalnya. Kalau dulu mungkin tidak pandemi, kita mengunjungi orang sakit, kita butuh effort yang lebih. Mungkin kita menyiapkan waktu yang lebih ya. Mungkin kalau kunjungan orang sakit, kita mungkin dulu minimal 2 jam. Baru kita mandi, baru janjian teman-teman, terus kunjungan di orang sakit mungkin sekitar 30-40 menit, baru pulang lagi, belum lagi makan dulu gitu ya. Nah, tapi sekarang semenjak pandemi, wah itu kunjungan orang sakit simpel banget teman-teman. Nih, kita tinggal pakai gadget, kita tinggal video call, kita bisa mendoakan teman-teman kita. Jadi yang penting kita mau memberikan waktu kita buat hormat kemuliaan nama Allah. Yang kedua, kita memberi diri teman-teman, persembahan kita melalui diri kita. Karena tadi firman Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Memberi diri itu misalnya kita terlibat dalam pelayanan gereja, komunitas-komunitas keagamaan. Terus mungkin kita jadi pemusik di gereja, menjadi singer, menjadi pendoa. Mungkin seperti Bro Erik mungkin. Mungkin dulu kalau nggak pandemi dia rajin menjadi singer di gereja, atau mungkin teman-teman yang lain menjadi usher. Saya yakinlah teman-teman di sini banyak terlibat di dalam pelayanan gereja. Bersyukur teman-teman bisa memberi diri teman-teman untuk melayani Tuhan. Lalu yang ketiga, persembahan kita juga bisa berupa uang, materi yang kita punya. Kita memberikan persembahan kita ke gereja, atau misalnya mungkin ke persekutuan-persekutuan yang biasa kita ikuti. Terus juga kita menolong orang yang membutuhkan, seperti kemarin ada teman yang sakit, kita mengumpulkan donasi untuk memberikan menolong teman kita. Mungkin kalau tidak pandemi, banyak juga membuat ibadah syukur, mensyukuri keberhasilan, hari ulang tahun, hari perkawinan. Dulu mungkin kalau nggak masa pandemi, bisa tiap minggu kita menghadiri pengucapan syukur atas berkat Tuhan. Yang pastinya kan kalau kita kita mengadakan pengucapan syukur, kita ada dana lebih sehingga kita mengadakan pengucapan syukur. Masa pandemi ini contoh jemaat aku ya, sebagai ungkapan syukur mereka ibadah lewat Zoom, dan mereka sebagai ungkapan syukurnya tidak berupa materi tapi berupa bingkisan sembako yang diberikan, natura yang diberikan oleh jemaat. Nah, lalu kita juga bisa berkomitmen secara rutin untuk memberikan ke tempat-tempat yang membutuhkan, misalnya panti asuhan, atau apapun itulah teman-teman. Jadi di sini saya mencoba membagi 3 hal di dalam persembahan, yaitu waktu, diri, dan materi yang kita bisa berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 mengingatkan kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Peganglah itu teman-teman di dalam kehidupan kita.
bahwa apa yang kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Yang penting kita mau untuk meluangkan waktu, memberi diri kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita pikirkan misalnya kita ditunjuk untuk menjadi pengurus misalnya di gereja. Kadang kita sebagai manusia kita pikirkan, aduh gue nggak bisa, nggak punya waktu, nanti gimana, nanti gini, nanti gitu. Tapi yakin dan percaya kalau kita memang niat dan kita mau, pasti itu semuanya pasti bisa deh, bisa kita lewati, bisa kita jalani oleh tuntunan yang berasal daripada Tuhan. Di jemaat saya itu ada seorang majelis, tapi dia seorang dokter yang aktif. Ya, kalau saya lihat dari dia punya pelayanan, kalau mungkin secara manusia dia tuh sibuk banget, orang dia kepala rumah sakit, terus prakteknya juga di beberapa tempat. Tapi dia setiap pelayanan yang dipercayakan, ya Tuhan berikan dia waktu, asal dia mau meluangkan waktu, membagi waktunya, ya puji Tuhan itu bisa. Mungkin tadinya dia juga berpikir, mana gue bisa, gue kan sibuk, gue kan harus begini, harus begitu. Tapi ternyata setelah dia jalani, ya Tuhan mampukan untuk dia bisa melayani Tuhan dan melayani juga masyarakat karena dia seorang dokter. Selanjutnya yang ketiga dan keempat. Cara bersyukur yaitu kita berdamai dengan keadaan. Nah, seperti keadaan yang kita alami mungkin 1,5 tahun lebih ini. Dari 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah di sini saya artikan menerima, berdamai dengan keadaan saat ini. Kalau berduka cita, kita bisa artikan mungkin kegagalan, sakit yang mungkin kita pernah alami atau sedang alami, kekhawatiran. Jadi Tuhan minta kita untuk berdamai dengan keadaan. Seperti tadi kan Tesalonika bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, hal itu kan bisa baik, bisa buruk. Mungkin kalau hal baik, kita gampang berdamai. Kalau hal yang sukacita, kita pasti gampang berdamai. Cuman mungkin hal yang kegagalan, sakit, pasti mungkin kita butuh effort lebih, butuh support dari teman-teman di sekitar kita, untuk kita bisa melewati hal-hal atau keadaan-keadaan yang kita alami. Pasti banyaklah teman-teman di usia kita yang sudah 40 tahun ini kurang lebih, pasti sudah banyak juga suka duka yang kita alami, dan pasti dari pengalaman hidup kita bisa berdamai dengan keadaan supaya kita bisa sukacita. Yang terakhir adalah berserah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Nah, jadi teman-teman, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ya kita serahin sama Tuhan. Dan kita percaya kepada Dia, Dia yang akan bertindak untuk terlibat di dalam kehidupan kita. Dan juga 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kalau kita menyerahkan khawatir kita, ya Tuhan yang akan memelihara kita. Cuman kadang kita masih masih banyak tapinya. Banyak tapinya. Gue udah berdoa, tapi nanti gimana ya? Tapi kalau aku gini nanti gini gitu ya. Yaitu manusia, tapi ya
Itulah makanya gunanya kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita terus selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Oke, teman-teman, yang terakhir, Yesaya 41 berkata, ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Amin. God bless you, teman-teman. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami belajar untuk mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Baik suka dan duka Tuhan, kami boleh serahkan seluruh kehidupan kami kepada tangan Tuhan, karena Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Berilah kami hati yang selalu sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Inilah Tuhan, kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Lia. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Aduh. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan ya. Keren kok, nggak ada kekurangan. Yang merasa tadi keren boleh kasih jempol, 2 jempol. Ah kan, haleluya. Puji Tuhan ya. Oke. Saya secara pribadi saya juga sangat diberkati dengan apa yang disampaikan sama Sister Lia. Thank you buat firman Tuhannya. Dan sebetulnya di masa-masa seperti ini adalah cara yang paling ampuh untuk kita menaikkan imun tubuh kita ya. Sebab di tengah-tengah masa-masa seperti ini banyak tekanan, pressure yang begitu berat, baik di dalam maupun di luar. Kalau kita juga nggak bisa mengucap syukur, ini membuat imun kita turun. Tapi dengan kita mengucap syukur, imun kita akan naik dan kita akan menjadi sehat, kuat, dan kita menjadi pribadi yang diberkati dan menjadi saluran berkat. Puji nama Tuhan. Dan malam hari ini saya percaya banyak teman-teman yang juga punya kesaksian yang luar biasa, khususnya yang berkaitan dengan apa yang disampaikan nih tema malam hari ini ya, mengucap syukur nih. Oke, haleluya. Dan tentunya mungkin saya minta untuk yang pertama-tama yang baru melewati masa-masa proses ya. Mungkin Sister Linda ada yang mau di-sharingkan? Silahkan Sister Linda. Kita rindu sekali nih mau dengar kesaksiannya nih setelah isolasi dan lain sebagainya. Silakan Linda, ada yang mau di-sharingkan Linda? Hai Fit, ya. Ya. Puji Tuhan. Mau ngomong apa ya, bingung. Pokoknya ya puji Tuhan lah udah bisa udah jauh lebih baik lah. Kemarin awal mula tuh badannya nggak enak tanggal 3, terus ternyata Mbak yang sakit duluan gitu di rumah. Terus saya suruh Mbak istirahat, makan obat, saya kasih vitamin, saya yang urus rumah semua, urus cuci piring, urus makan, masak apa semua saya urusin, mama sama anak saya kan. Akhirnya tumbang juga. Terus akhirnya Mbak sembuh, udah mendingan, kita akhirnya PCR. Tanggal 16 kita PCR, terus tanggal 17 hasil keluar, ternyata hasilnya positif semua. Terus CT-nya Mbak udah bagus 37. Dia udah sembuh. Terus kalau mama 13,72, saya 17, kalau anak saya 22,20. Akhirnya kita semua makan obat, tapi anakku nggak dikasih obat. Kita pakai obat dari Halodoc gitu kan. Saat ngelewatin itu sih cukup berat ya, Fit. Jadi sempet down juga gitu. Terus sempet panik gitu loh, kayak gimana gitu. Tapi nggak tahu ya, Tuhan kasih kekuatan ya lewat saya. Kalau nggak bisa tidur dengerin Alkitab suara, terus pujian penyembahan, doa sendiri, dengerin lagu pujian gitu. Itu letak kekuatanku sih. Di samping itu ada kayak ketakutan juga gitu, sedih juga gitu. Tapi yang kupikirin cuma mama sih sama anakku gitu kan. Mama ada komorbid gitu. Terus
Akhirnya kita bisa laluin sama-sama, semuanya diurus, ada yang ngurusin kita gitu loh, luar biasa gitu. Jadi ada ya itu ada salah satu anak yang kepala penguji di Kalbe, dia bantu kita semua. KTP kita dimasukin di Halodoc, terus kita dapat obat semua dari Halodoc itu dikirim ke rumah gitu. Terus akhirnya kita minum obat apa semua bisa lah, puji Tuhan, udah tinggal sisanya aja sih Fit. Lagi dalam proses pemulihan pemulihan, tinggal pilek sama pilek sama ininya aja sih, apa sih namanya, sama riak dari tenggorokan aja. Kalau kemarin saya nggak makan obat, kalau mama kan udah makan obat antibiotik tuh, mama punya Citromax, jadi mama udah nggak ada demamnya gitu. Kalau saya masih drop banget, yang paling parah saya kondisinya, karena saya nggak makan antibiotik. Begitu mama kasih makan antibiotik, 2 hari kemudian saya udah nggak demam, puji Tuhan. Tapi badan nggak enak, rasanya ngilu semua sampai saya nggak bisa tidur gitu. Terus akhirnya ya udah, pokoknya semua pada nguatin saya lewat dari Komsel. Saya ngucapin terima kasih banyak buat perhatiannya dari semua pengurus, sampai terharu, sampai tim doa pagi juga di gereja saya juga luar biasa gitu support saya gitu. Jadi itu kuasa Tuhan ya, melalui itu semua nggak terbatas gitu kasihnya Tuhan atas hidup saya. Kalau kita setia sama taat sama Tuhan, Tuhan perhatikan kita Fit. Itu jadi semua teman-teman, pandemik ini kita akan laluin ini agak lama. Prosesnya Tuhan luar biasa. Karena kuasa Tuhan mau dinyatakan. Terus saya nggak mau baca grup karena di teman kuliah banyak ada yang meninggal, teman saya. Di teman pelayanan pun juga ada. Itu orang yang setia